5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik coba cermati percakapan antara Siti dan Lani. Nah, bacalah percakapan mereka secara bergantian dari buku kalian masing-masing. Ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita, sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh, kata Siti. Aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayuran lainnya, kata Lani nih adik-adik. Oh ya, mengapa kamu lebih suka wortel, Lani? Tanya Siti. Tentu saja aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku, jawab Lani. Adik-adik, sayuran apa yang kalian suka nih? Ada yang suka wortel atau brokoli atau bayam atau sayuran yang lainnya? Kak Citra berharap kalian suka ya sayur-sayuran seperti Lani ini suka wortel. Oh iya juga ya Lani, aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel, kata Siti. Adik-adik, dari percakapan tadi, mari kita buat peta pikiran dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Dari mana sayur kita dapatkan? Lalu siapa yang menanam sayur? Apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Lalu bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Nah, di sini Kak Citra sudah buat peta pikiran tentang sayuran ya adik-adik. Yang pertama, dari mana sayur yang kita makan itu kita dapatkan? Ya, dari kebun sayuran ya. Lalu siapa yang menanam sayur? Ya, yang menanam sayur adalah petani sayur. Lalu apakah peranan penting petani bagi kehidupan kita? Nah, peranan penting petani adalah menyediakan kebutuhan pokok khususnya untuk bahan makanan. Bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Ya, dengan cara menanam sayuran yang bisa ditanam di lingkungan sekitarnya. Sekarang kita akan belajar mengenal tentang wortel ya, wortel yang biasa kita makan. Nah, sayuran itu termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap harinya adik-adik. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali nih jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalapan, maupun dibuat menjadi jus. Nah, dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Nah, wortel ini baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta karoten yang sangat tinggi. Lalu seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Nah, Gede Suwardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali yang membudidayakan wortel jenis lokal.
Suwardana ini memaparkan selama masa tanam para petani ini rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suwardana ini menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogramnya sebesar Rp7.000. Nah, untuk pemasarannya, Suwardana ini menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Batu Riti Tabanan. Nah, di sana ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Nah, dalam dunia usaha pertanian ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur mayur atau buah-buahan dari petani. Berarti di sini ada interaksi sosial ya adik-adik ya, antara pemasok, petani, dan distributor yang membeli sayur-sayuran dari petani. Nah, ada pula penjual sayur nih yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Dari bacaan ini kita jadi tahu ada interaksi sosial dan ada interaksi lingkungan hidup ya. Tadi interaksi sosialnya sudah Kak Cera jelaskan. Untuk interaksi lingkungan hidupnya ya antara petani dengan lahan yang dibuat untuk menanam wortel. Kita juga tahu bahwa wortel ini ternyata mengandung vitamin A yang sangat tinggi yang bagus untuk kesehatan mata kita. Berdasarkan bacaan tadi, identifikasi nih interaksi manusia dengan lingkungan alam, lalu interaksi manusia dengan lingkungan sosial, dan keberagaman yang dapat kita temukan di dalam cerita yang disajikan. Nah, contohnya di sini ya tentang budidaya tanaman wortel tadi. Interaksi lingkungan hidupnya adalah yang pertama, selama masa panen para petani itu rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Jadi ada interaksi antara manusia dengan tanah nih, membuat tanahnya menjadi subur. Lalu berikutnya, Gede Suwardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali. Nah, ini terjadi interaksi lingkungan hidup juga. Dia menjadi petani wortel, berarti ada interaksi di Pak Gede ini, Suwardana ini dengan lingkungan di Desa Batunya. Lalu berikutnya terjadi juga interaksi lingkungan hidup antara Pak Suwardana dengan lingkungan hidup di pasar Batu Riti Tabanan. Lalu interaksi sosialnya apa? Nah, interaksi sosialnya di sini Pak Suwardana bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke daerah di Pulau Bali. Lalu ada 3 pihak yang bekerja sama nih dalam pemasokan wortel-wortel tadi ya. Ada pemasok, ada petani yang bersangkutan, dan distributor. Lalu penjual sayur yang secara langsung memberi sayuran itu juga termasuk dalam interaksi sosial. Buatlah dalam sebuah bentuk laporan sederhana nih. Kalian bisa membuat laporan dengan judul laporan, tujuan laporan, hasil identifikasi, dan kesimpulan dari bacaan. Nah, contohnya seperti ini, laporan hasil pengamatan bacaan tadi. Judul laporannya adalah laporan pengamatan bacaan mengenal ya, ini mengenal wortel. Lalu tujuannya adalah mengetahui manfaat tanaman wortel. Hasil pengamatannya, sayuran itu sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel itu baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta karoten yang sangat tinggi. Lalu berikutnya hasil pengamatan dari bacaan tadi, Pak Gede Suwardana itu adalah petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali. Memaparkan bahwa memberikan pupuk organik pada masa awal tanam itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman.
Pak Gede tadi mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulannya. Ia membawa wortel-wortelnya itu ke pasar Batu Riti Tabanan dan bertemu dengan pengepul sayur. Nah, dalam dunia usaha pertanian ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yaitu pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor. Nah, kesimpulan dari laporan ini adalah wortel itu merupakan sayuran yang dibutuhkan tubuh untuk memperlancar pencernaan. Budidaya tanaman wortel yang baik akan menghasilkan wortel yang bagus dan dapat menambah penghasilan para petani. Nah, adik-adik, keberagaman yang tinggi itu dapat kita temukan di lingkungan pasar tempat para petani itu menjual hasil pangannya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pasar itu merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Nah, para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar itu bisa berasal dari berbagai suku, berbagai agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karenanya diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan itu tetap terjaga. Nah, adik-adik, kepedulian masyarakat Indonesia tentang toleransi terhadap keberagaman itu sudah semakin tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya iklan masyarakat yang menekankan pada pentingnya toleransi antar suku atau antar agama. Hal ini menunjukkan bahwa iklan bukan hanya mampu dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan barang atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh iklan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, keberagaman adat istiadat, suku bangsa, dan agama. Nah, ini ada 2 contoh iklan ya adik-adik. Yang pertama, sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Itu iklan yang pertama. Lalu iklan yang kedua, kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Nah, di sini juga ada gambarnya ya. Pasti iklan itu ada kata kuncinya, lalu ada gambar yang menarik. Secara individu, kalian bisa melakukan pengamatan terhadap kedua iklan tadi adik-adik. Lalu kalian bisa isi format berikut ini ya. Apakah gambar itu sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh iklan? Lalu apakah gambar itu cukup menarik dan apakah gambar itu cukup jelas? Kita identifikasi bersama-sama. Yang pertama, kalimat iklannya adalah sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Nah, kata-kata kuncinya dalam iklan ini adalah mari bersatu untuk maju. Apakah gambarnya sudah sesuai? Ya, gambarnya sudah sesuai dengan pesan yang disampaikan. Nah, diilustrasikan dengan sebuah sapu. Gambarnya cukup menarik dan jelas. Nah, kalau sebatang lidi kan kalau dipatahkan bisa ya adik-adik ya. Tapi kalau banyak jadi sapu ya, kalian patahkan sekaligus tidak bisa adik-adik ya. Karena sangat kuat kalau menjadi sapu. Lalu kita identifikasi iklan yang kedua. Nah, kalimat iklannya adalah kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Nah, kata kuncinya di sini adalah tentang menerima perbedaan. Gambarnya itu sudah sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. Nah, di sini digambarkan ya tentang perbedaan yang ada, tetapi mereka saling menerima loh perbedaan dengan saling bergandengan tangan. Nah, gambarnya jelas dan menarik ya adik-adik ya. Di sini kan dari bentuk tubuhnya saja berbeda, warna kulitnya berbeda, agamanya berbeda, dari latar belakang gambarnya juga ada perbedaan agama. Nah, di sini ternyata gambar iklannya itu sudah sangat sesuai.
Adik-adik, gambar iklan yang kamu amati itu menyampaikan pesan tentang bersatu dalam keberagaman. Apakah dalam lingkungan sekolahmu terdapat keberagaman adat istiadat? Tentunya ada ya adik-adik ya. Lakukan nih diskusi kelompok tentang perbedaan adat istiadat di beberapa tempat yang kamu ketahui. Nah, amatilah contoh berikut ini. Misalnya, di sini ada keberagaman adat istiadat di Pesona Tanah Toraja. Nah, di sini sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja ini di Sulawesi Selatan itu menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budayanya yang luar biasa, Tanah Toraja ini bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Nah, upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Nah, ini keragaman yang terjadi di Tanah Toraja. Seperti apakah adat istiadat yang kamu miliki nih adik-adik? Coba kalian cari tahu lebih banyak tentang adat istiadat yang ada di keluarga kalian. Nah, kalian nanti bisa bandingkan dengan adat istiadat dari teman-teman kalian yang berbeda sukunya. Jadi kalian cari informasi nih, misalnya dari Jawa Tengah ya, baju adatnya bagaimana, lalu apakah ada upacara adat, lalu rumah adatnya apa. Kalian bisa cari informasi melalui internet tentang adat istiadat dari lingkungan atau daerah kalian masing-masing. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3 subtema 1 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.